Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, meskipun kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, tapi alangkah baiknya kita selalu menjaga kesehatan dan juga atur pola makan kalian ya anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran melalui video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, masih semangat? Harus semangat dong ya, karena hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sangat menarik untuk dipelajari. Tapi sebelum itu Ibu akan bertanya dulu nih. Di sini ada yang sudah pernah membaca atau mendengar kisah-kisah mengenai semut dan gajah, kancil dan buaya, lebah si gudang madu, ataupun nasihat si angsa tua? Ada? Alhamdulillah, ternyata di sini sudah lumayan banyak ya anak-anak yang tahu nih, paling tidak tahu kisah-kisah yang Ibu sebutkan tadi. Nah, jadi kira-kira kita akan belajar apa ya Bu hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Ada yang udah tahu apa itu teks fabel? Ya, betul sekali. Jadi, teks fabel adalah teks yang di dalamnya menceritakan mengenai kehidupan yang mana tokohnya ini identik dengan binatang. Jadi, binatang inilah yang berperan dan berperilaku dalam sebuah cerita seolah-olah menyerupai sifat manusia. Jadi dari beberapa judul kisah yang Ibu sebutkan tadi itu termasuk ke dalam contoh teks fabel ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari teks fabel. Nah, di sini ada dua macam ciri-ciri teks fabel, yaitu ada ciri umum dan juga ciri bahasa. Masuk ke materi ciri umum teks fabel ini ada 4 poin. Yang pertama, bahwa teks fabel bersifat fiksi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa fiksi ini memiliki arti adalah hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Jadi dalam teks fabel ini hanya hayalan atau imajinasi dari seorang penulis yang disajikan kepada para pembacanya. Yang kedua, ini tokoh utamanya adalah binatang. Jadi binatang sebagai tokoh utama dalam teks fabel ini layaknya manusia, di mana binatang ini bisa berpikir, bisa memiliki rasa emosi, dan bisa berbicara. Yang ketiga, ini adalah tokoh fabel ini seperti manusia. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa di sini binatang itu memang seolah-olah layaknya manusia, namun itu hanya bersifat cerita yang hayalan saja ya anak-anak. Kemudian ciri umum teks fabel yang keempat atau yang terakhir ini ada berisi pesan moral. Nah, pesan moral ini biasa disebut sebagai amanat dalam sebuah teks. Nah, yang sekarang ini kita akan belajar mengenai ciri bahasa yang terdapat dalam teks fabel. Apa saja sih Bu? Nah, ini dia. Ada 6 poin, yaitu ciri bahasa teks fabel. Yang pertama, ditemukannya kalimat naratif. Yang kedua, ditemukannya kalimat langsung. Yang ketiga, adanya bahasa percakapan. Yang keempat, ditandai dengan adanya konjungsi. Yang kelima, ditandai dengan kata kerja. Dan yang keenam atau yang terakhir ini ditandai dengan kata ganti atau pronomina. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Masuk ke dalam materi pokok yang pertama, yaitu bahwa dalam teks fabel ini ditandai dengan kalimat naratif.
Apa itu, Bu, kalimat naratif? Nah, kalimat naratif adalah kalimat yang menjelaskan mengenai kisah suatu peristiwa, khususnya terdapat dalam teks fabel. Nah, contohnya seperti ini. Belalang mendatangi semut ketika keadaan hujan di hari Minggu. Itu merupakan contoh dari kalimat naratif karena di dalamnya ini menerangkan suatu peristiwa di mana si belalang ini mendatangi semut ketika keadaan sedang hujan, seperti itu. Kemudian poin yang kedua ini ditandai dengan kalimat langsung. Oke, jadi kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, dalam kalimat langsung ini biasanya ditandai. Ada ciri khasnya nih. Jadi ciri khas dari kalimat langsung ini ditandai dengan tanda petik 2. Poin yang ketiga ini adalah ditemukannya bahasa percakapan. Nah, jadi bahasa yang digunakan dalam teks fabel ini sifatnya bahasa yang digunakan sehari-hari kita dalam berkomunikasi. Dan sifatnya ini tidak formal ya anak-anak. Kemudian, poin yang keempat ini ditemukannya konjungsi. Nah, konjungsi ini merupakan kata hubung. Kata hubung dalam suatu kalimat atau antar kalimat. Nah, macam-macam konjungsi, ini ada konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Untuk konjungsi intrakalimat itu seperti konjungsi dan, karena, atau, tetapi. Kemudian untuk konjungsi yang antar kalimat, itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Nah, dua kalimat ini dapat dihubungkan dengan satu kata, yaitu kata berupa konjungsi. Nah, apa sih itu konjungsi antar? Jadi konjungsi antar kalimat itu misalnya dengan demikian, sementara itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Poin yang kelima adalah adanya kata kerja atau kata verba. Nah, secara umum bahwa kata kerja ini adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi dalam kata kerja ini biasanya ditandai dengan aktivitas yang dilakukan oleh subjek di dalam suatu kalimat tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Makan, mandi, minum, kerja, belajar itu termasuk ke dalam kata kerja atau kata verba. Keenam, ini ada kata ganti atau biasa disebut dengan pronomina. Jadi, pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu benda tersebut. Nah, dari penggunaan kata pronomina atau kata ganti ini biasanya agar menghindari pemborosan kata atau menghindari ketidakefektifan dalam suatu kalimat tersebut, sehingga kata itu tidak akan diulang-ulang secara berkali-kali. Nah, biasanya dalam kata ganti ini terdapat pada subjek dan juga objek. Oke, jadi dalam kata ganti atau pronomina ini ada beberapa macam. Ada kata ganti persona tunggal, itu ada 3. Yang pertama itu untuk orang pertama itu ditandai dengan saya dan aku. Untuk orang dua itu ada kamu, engkau, dan anda. Dan orang ketiga itu ada dia, ia, dan beliau. Sedangkan untuk kata ganti atau pronomina persona yang jamak itu untuk orang yang pertama itu ada kita dan juga kami. Untuk orang kedua itu ada kalian, dan orang ketiga itu ada mereka. Materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan pada anak-anak semuanya yaitu mengenai unsur-unsur pembangun dalam teks fabel. Nah, yang pertama ini ada tema. Jadi tema adalah alur atau ide pokok dalam suatu cerita tersebut. Nah, mudah saja dalam menentukan sebuah tema karena ini biasanya ditandai dengan pertanyaan seperti ini. Apa sih yang dibicarakan di dalam teks tersebut? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, anak-anak berarti dapat menyimpulkan bahwa itu yang dinamakan dengan tema. Jadi jawaban itulah itu termasuk ke dalam tema. Nah, untuk macam-macam temanya ini bisa berupa persahabatan, sosial, ekonomi, percintaan, dan sebagainya. Kemudian untuk unsur pembangun yang kedua, ini ada tokoh. Nah, jadi tokoh adalah pelaku yang ada di dalam suatu cerita tersebut.
Apalagi ini adalah teks fabel, yang mana teks fabel ini memiliki ciri bahwa binatanglah sebagai tokoh yang memerankan dalam cerita tersebut. Nah, dalam tokoh ini ada dua macam. Yang pertama adalah tokoh utama, dan yang kedua itu ada tokoh pembantu atau figuran. Tokoh utama adalah tokoh yang memerankan suatu peristiwa. Ini biasanya sering sekali disorot atau sering sekali dibicarakan di dalam cerita tersebut karena memang posisinya ini sebagai tokoh utama. Sedangkan untuk tokoh pembantu atau figuran ini adalah tokoh tambahan dalam cerita tersebut untuk melengkapi jalan cerita yang disajikan. Ketiga itu ada penokohan. Nah, penokohan di sini ini beda arti dengan tokoh ya anak-anak. Jika tokoh itu adalah pelaku yang memainkan sebuah cerita, namun jika penokohan ini adalah karakter atau sifat yang diberikan kepada tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, untuk macam-macam penokohan ini ada 3 macam. Yang pertama ini ada protagonis, yang kedua antagonis, dan yang ketiga ini ada tritagonis. Untuk tokoh protagonis ini biasanya diberikan kepada tokoh utama dan identiknya adalah memiliki karakter atau sifat yang baik. Sedangkan tokoh antagonis itu merupakan kebalikan atau lawan dari tokoh protagonis, dan identiknya jika antagonis itu dikategorikan sebagai sifat yang memiliki kepribadian jahat atau buruk. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis, merupakan tokoh yang mana sifatnya ini sebagai pelerai atau penengah dalam suatu pertengkaran di dalam cerita yang disajikan. Selanjutnya ini ada alur. Jadi, alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun untuk menggerakkan jalannya suatu cerita yang disajikan. Nah, sedangkan untuk jenis dari alur itu sendiri ada 3 macam loh anak-anak. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Kemudian ada latar. Apa itu latar? Nah, latar adalah keterangan yang ada dalam suatu cerita yang disajikan. Latar ini ada 3 macam. Yang pertama ada latar tempat, kedua latar waktu, dan yang ketiga ada latar suasana. Oke, yang terakhir ini ada amanat. Jadi, amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan dari pihak penulis kepada para pembaca. Cara untuk memahami isi dari cerita fabel itu ada 3. Yang pertama adalah membaca secara cermat dan juga teliti keseluruhan isi cerita dari teks fabel yang disajikan. Kemudian yang kedua itu adalah mencari kata-kata yang sulit dimengerti atau kurang dipahami. Dan yang ketiga adalah mencatat unsur-unsur pembangun, karena itu biasanya akan ditanyakan atau akan menjadi bahan analisis kalian dalam menganalisis sebuah teks fabel. Lalu untuk tahap dalam menceritakan kembali isi teks fabel yang telah dibaca itu seperti apa, Ibu? Nah, jadi di sini ada 3 langkah dari Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, anak bisa membaca secara berulang-ulang, kemudian cermati rangkaian peristiwa dalam cerita fabel yang kalian baca itu seperti apa. Kemudian yang kedua, catatlah hal-hal penting seperti ide pokok setiap paragraf, kemudian nama, tokoh, suasana seperti itu sebagai bahan kalian nanti untuk menceritakan kembali. Dan yang ketiga ini adalah pahami rangkaian peristiwa dalam teks fabel yang kalian baca tersebut. Baik anak-anak, jadi itu dia beberapa materi-materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran di video kali ini. Kira-kira mari kita review lagi. Kita udah belajar apa aja sih dari tadi? Nah, jadi di sini kita sudah belajar mengenai yang pertama ada pengertian dari fabel, bahwa fabel itu adalah cerita yang mana isinya atau tokohnya itu adalah binatang dan sifatnya itu hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Kemudian ada ciri-ciri dari teks fabel. Nah, itu ada ciri umum dan juga ciri bahasa.
Selain itu juga ada unsur-unsur dalam teks fabel. Nah, unsur-unsur yang dapat dijumpai dalam teks fabel itu mulai dari tema, tokoh, penokohan, alur, amanat, sudut pandang, dan sebagainya. Lalu, apakah ada manfaatnya, Bu, kita belajar teks fabel? Nah, jadi setelah kita mempelajari mengenai teks fabel ini anak-anak, jadi manfaat yang kita peroleh ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan atau mengambil pelajaran serta pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca dalam cerita yang disajikan dalam teks fabel. Oke, jadi dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi, Ibu punya salah satu tugas nih. Enggak salah satu, ini salah dua. Nah, satu tugas yang pertama itu silahkan kalian mencari entah itu di buku atau di Google tentang cerita Kancil dan Buaya. Sudah? Nah, kemudian baca dan juga cermati isi dari teks fabel berjudul Kancil dan Buaya tersebut. Nah, kemudian analisislah dari unsur-unsur pembangun seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua adalah silahkan setelah kalian menganalisis dari segi unsur-unsur pembangun teks fabel, nah baca kembali tuh cerita teks fabel tentang Kancil dan Buaya, kemudian ceritakan kembali. Ceritakan kembali menggunakan bahasa anak-anak sendiri, kemudian direkam dalam bentuk video, kemudian diunggah ke dalam YouTube. Jelas? Jadi tugas anak-anak di rumah masing-masing itu ada 2 ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran video kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan jangan lupa untuk membaca kembali materi yang sudah Ibu jelaskan dari awal tadi. Kemudian jangan lupa nih untuk tugasnya dikerjakan ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.